Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Video kali ini kita akan bahas seorang model cantik Amerika Mesir yang mempunyai latar belakang menyedihkan, akan tetapi dia berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Ikuti kisahnya dan apa yang sudah dia lakukan. Kita perkenalkan tokoh utama dari kisah nyata kali ini yaitu Omaima Ari Nilsen, tapi lebih dikenal sebagai Omaima Nilsen. Omaima Nilsen adalah seorang wanita Amerika Mesir, lahir pada tahun 1968. Dia lahir dan besar di Kairo. Masa kecilnya berbeda dengan masa kecil anak-anak normal pada umumnya, yang bahagia dan menyenangkan, karena hanya kenangan buruk saja yang menghiasi kehidupannya di masa itu. Saat masih kecil, ia mengalami pelecehan dan kekerasan secara seksual. Pada tahun 1986, ia memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, di mana saat itu Omaima mendapat pekerjaan sebagai pengasuh anak sekaligus menjadi seorang model. Pada usianya beranjak 23 tahun, ia bertemu seorang pria yang akhirnya menjadi suaminya. Bill Nilsen adalah seorang pilot yang usianya terpaut cukup jauh dengan Omaima, yaitu 56 tahun. Mereka bertemu ketika bermain biliar di sebuah bar pada bulan Oktober 1991. Pertemuan yang singkat itu telah membuat mereka jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka sempat pergi berbulan madu ke salah satu daerah di Texas, sebelum akhirnya sebuah kisah tragis tercatat dalam kisah sejarah kelam kehidupan Omaima. Pernikahan yang indah merupakan impian semua wanita. Begitu juga dengan mimpi Omaima. Namun ternyata pernikahan itu tidak berbuah manis seperti yang diharapkan. Sepulang dari bulan madu, Omaima menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui sifat asli dari suaminya, di mana Bill melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan hingga pemukulan kepadanya. Hal itu terus dilakukan oleh suaminya selama 1 bulan pernikahan mereka. Kisah Omaima dimulai pada saat itu adalah hari Thanksgiving di bulan November 1991. Menjadi istri dari seorang pilot, ia menambahkan menu tak biasa untuk perayaan hari Thanksgiving di rumahnya di Costa Mesa, California. Menu tak biasa itu ternyata adalah bagian-bagian tubuh suaminya yang ia mutilasi. Ia mencampur bagian tubuh suaminya dengan sisa-sisa daging kalkun yang renyah. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa saat masih kecil Omaima mengalami pelecehan seksual yang tak terbayangkan. Laporan tentang kejadian itu terungkap selama persidangan. Omaima yang masih anak-anak telah menjalani mutilasi alat kelamin perempuan dan berhubungan intim membuatnya menjadi traumatis dan menyakitkan baginya. Seorang psikiater yang memeriksanya, Dr. David J. Schaffner, juga menyatakan bahwa Omaima mengidap sejumlah gangguan mental. Hal ini berhubungan dengan pelecehan fisik dan seksual berulang yang dia alami sejak masih kecil di kota kelahirannya, Kairo, Mesir. Dalam persidangan, Omaima mengaku membunuh Bill karena pembelaan diri. Ia mengatakan bahwa ia sempat ingin pergi dari Bill, tetapi justru suaminya makin menjadi-jadi dan Omaima tidak ada pilihan lain selain membela dirinya. Namun jaksa penuntut menganggap Omaima sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, mengingat fakta bahwa Omaima membunuh suaminya dengan sadis dan melakukan mutilasi kepada jasadnya. Kronologi kejadian yang terungkap bahwa Omaima memukul Bill dengan setrika pakaian dan menikamnya berkali-kali dengan sebuah gunting. Ia memutilasi Bill dengan menguliti tubuhnya dan memotong alat kelaminnya, memenggal kepalanya, lalu dimasak, dan menggoreng tangannya dengan minyak panas untuk menghilangkan sidik jarinya. Setelah itu, dia mencampur bagian tubuh Bill dengan sisa kalkun Thanksgiving dan membuangnya ke tempat sampah. Menurut seorang dokter yang ikut dalam penyelidikan mengatakan bahwa Omaima pernah mengaku dengan mengenakan gaun merah, sepatu, dan lipstik yang serasi. Ia memasak tulang rusuk suaminya yang sudah meninggal dengan saus barbecue dan memakan sebagian dagingnya. Akan tetapi pada saat persidangan, Omaima membantah pernah memakan bagian tubuh suaminya.
Umaymah ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada 2 Desember 1991 setelah ia memasukkan bagian tubuh Bill ke dalam kantong sampah dan menawarkan uang kepada temannya sebanyak 75.000 USD atau sebanyak 1 miliar rupiah untuk membantunya membuang sisa tubuh suaminya. Dan persidangannya dimulai hampir tepat 1 tahun kemudian pada 1 Desember 1992. Dalam pembelaannya dia mengatakan kepada pengadilan, "Jika saya tidak membela diri, maka saya akan mati. Saya menyesal itu terjadi, tetapi saya senang karena masih hidup. Maaf, saya memotong-motongnya." Akan tetapi dia menolak menjelaskan alasan mengapa dia memasak tubuh suaminya. Dr. Schaffner mendiagnosis bahwa Umaymah menderita gangguan stres pasca trauma. Disebutkan pula bahwa ia mengalami gangguan psikotik saat menikam dan memukuli suaminya sampai mati. Dr. Schaffner mengaku belum pernah menangani kasus yang sangat aneh dan sangat psikotik selama 2 dekade karirnya sebagai psikiater. Atas kasusnya itu, Umaymah dihukum dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2 pada tanggal 12 Januari 1993. Ia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Saat menjalani hukumannya, Umaymah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria berusia 70-an. Dan pasangan itu secara teratur melakukan kunjungan suami istri selama 3 hari. Umaymah pertama kali memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2006. Tetapi ditolak ketika komisaris menganggapnya tidak dapat diprediksi dan merupakan ancaman serius bagi keselamatan publik. Dia kembali mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2011, tetapi ditolak lagi oleh Dewan Pembebasan Bersyarat dengan alasan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu dan tidak akan menjadi warga negara yang produktif jika dia dibebaskan. Dia tidak akan bisa mencari pembebasan bersyarat lagi sampai tahun 2026. Jadi sampai saat ini Umaymah masih menjalani hukumannya di lembaga permasyarakat di Chowchilla, California. Kisah Umaymah Nelson dibandingkan dengan pembunuh berantai fiksi dan kanibal Hannibal Lecter dari Silence of the Lambs. Kasusnya telah disiarkan televisi di program Discovery Investigation Happily Never After and Deadly Woman. Meskipun untuk pembelaan entah apa alasan dari Umaymah melakukan hal yang sangat mengerikan dengan jasad Bill. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah hukuman dari Umaymah sebanding atau justru mengingat hal buruk yang ia alami selama ini, hukuman itu terasa tidak adil? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.